Balik lagi ke Automotive TV. Sekarang kita kedatangan Xpander 2019 yang tipe Ultimate. Nah, pada kelahirannya di tahun 2017, Xpander ini menjadi LMPV yang sangat memukau dan sangat inovatif karena dia menjadi LMPV yang paling nyaman. Nah, bagaimana rasanya dan pengalaman memiliki dari Xpander ini? Nanti kita bakal juga ketemu sama pemiliknya dan ngobrol-ngobrol tentang suka dan dukanya punya ini sama modif-modifnya apa aja. Let's go! Kita bahas sedikit ya secara eksterior. Mungkin teman-teman udah sering lihat lah eksterior dari si Xpander ini, udah banyak perjalanan, yang review juga udah banyak. Tapi intinya kalau menurut saya dari depan ini Xpander ini cocok banget buat yang suka LMPV yang gagah. Memang ini paling gagah dan paling futuristik kalau dibandingin sama si Livina, saudara kembarnya. Ya Livina lebih elegan, tapi ini tuh jauh lebih gagah, terutama karena ini nih fog lamp di bawah yang menurut saya sih memang kelihatannya tuh SUV banget. Tapi balik lagi ke selera kalian. Kalau kalian demen yang seperti ini, pasti Xpander jadi pilihan tepat banget. Yang kedua, karena di tipe Ultimate, dia dapat chrome gini. Sedangkan kalau di cat putih, menurut saya bagusan yang hitam, yang kayak di tipe Exit. Jadi banyak orang juga suka tukeran tuh. Yang hitam pakai chrome, yang putih pakai yang hitam. Lalu sayangnya di sini juga belum DRL. Dia hanya lampu kecil, jadi dia nggak nyala pas siang. Tapi kalau malam dinyalain lampu kecilnya, yang ini bakal nyala. Nah, lampu utamanya di sini, baik itu jauh maupun dekatnya. Terakhir stand di sini dan di bawahnya ada fog lamp. Overall bagian depannya udah bagus banget ya Xpander. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Kalau dari bagian sampingnya Xpander ini udah bagus banget lah. Kita udah tahu. Yang saya suka juga spionnya. Jadi spionnya sama kayak Livina dan tipe Sport. Dia dipencet, buka sendiri, sudah otomatis. Lalu yang saya suka lagi adalah chrome-nya di sini nih. Chrome-nya nih bagus itu, cocok aja gitu. Dia nariknya tuh dari depan sampai ke belakang, dia naik, bikin lebih futuristik bentuknya. Dan yang paling beda dari yang lain adalah ininya nih, bodi sampingnya nih, itu bibir lepukannya tuh tegas banget, otak jatuh gitu. Ini belakang juga. Nah, ini membuat bodinya Xpander ini kokoh banget, katanya tuh gagah. Dan jangan lupa peleknya sendiri diberikan pelek 16 inci yang bentuknya menurut saya sudah bagus. Jadi udah oke banget lah Xpander ini. Secara overall dari samping juga Xpander ini top. Sekarang kita ke bagian belakang nih. Kalau bagian belakang memang nggak selera semua orang sih. Dan menurut saya juga agak sedikit gimana gitu. Kenapa? Karena menurut saya ini bentuk yang di sininya tuh kayak agak bikin dia tuh kayak berlipat-lipat gitu, kayak agak gendut gitu loh. Dibandingin sama Livina yang lurus aja masuk ke platnya. Nah, itu menurut saya desain yang agak kurang kalau dari Xpander ini. Tapi kalau dari belakang sendiri, yang 2019 ini walaupun Ultimate belum dapat shark fin, belum dapat defogger juga, tapi di 2020 semua udah mendapat pembaruan. Lalu yang merah-merah ini dipasang oleh pemiliknya. Dan yang paling saya suka dari Xpander, dia tuh di sini ada lampu mundur yang LED juga, dan menurut saya ini suatu pembeda yang lumayan unik dan bagus sih. Jadi kata lebih modern karena jarang mobil LMPV yang masangin lampu di sininya. Dan LED sendiri kita tahu lah, Xpander udah paling bagus karena dia turun gini full sampai kanan. Nah, terakhir di bagian bawahnya dia diberikan cladding silver seperti ini, mirip sama Livina. Tapi kalau Livina itu dia kebagi dua, kiri kanan. Kalau ini jadi satu di tengah. Dan dia tuh kayak ada semacam muffler gini, hitam, dan tapi taruh ini stiker. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk mobil sekelas ini udah oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagasi aja. Bagasinya tinggal pencet aja, buka seperti biasa, lalu diangkat. Nah, dia masih sistem yang manual gini ya, tapi nggak apa-apa, enak kok dibandingin tombol, jadi agak susah megangnya. Nah, ini juga udah tinggi banget. Begitu masuk dapat bagasi yang lumayan besar, dan di sini sudah dipasangin karpet oleh pemiliknya. Dan kalau diangkat, dia ada laci penyimpanan yang lumayan besar juga, dan menurut saya ini praktis banget. Dan yang paling saya suka, Xpander itu memiliki bagasi yang bisa dilipat rata-rata seperti ini. Nah, tinggal ditarik aja, sistemnya praktis banget. Langsung dapat bagasi yang super besar, walaupun kita tahu tingginya tidak terlalu tinggi, tapi secara buat masukin barang, ini praktis banget. Dan yang paling saya suka lagi adalah di sebelah kanan, dia ada colokan, dimana kalau teman-teman punya vakum, itu bakal praktis banget pasang di sana
nggak vakum bagian belakang. Nice. Sekarang kita udah dalam di expander ini. Ya memang seperti biasa ya, semua udah tahu lah expander ultimate. Jadi bedanya apa? Kalau si expander ultimate ini dia warnanya beige seperti ini, dan dia memiliki gabungan antara beige serta hitam dan kayu-kayu berwarna terang seperti ini. Bagus juga, menurut saya ini juga ketika dilihat langsung ya, nggak segitu buruknya, bener-bener bagus, terasa mewah. Dan campurannya tuh entah kenapa Mitsubishi banget. Jadi memang apalagi dengan logo Mitsubishi, ini berasa Mitsubishi. Dan yang saya suka kalau teman-teman nggak demen beige, ya tinggal beli yang varian sport aja, itu udah hitam semua. Dan di sini dia dikasih semacam serat-serat karbon berwarna silver. Dan desainnya dia memang tinggi seperti ini, lumayan besar dashboardnya dan bertingkat-tingkat seperti ini. Serta yang saya suka lagi adalah di bagian tengahnya ada black piano yang menambah kemewahan. Cuma sekali lagi keluhan saya adalah si rem tangan ini menurut saya kadang agak terlalu gede gitu loh. Kalau secara fitur menurut saya expander ini salah satu yang paling lengkap di kelasnya. Satu sisi dia MID-nya udah full color, udah canggih banget, setirnya juga udah full, bahkan ada cruise control di tipe ultimate ini. Dan head unit pun udah canggih banget, udah sangat bagus walaupun belum se-advance yang sekarang ini. Lalu dia juga mendapatkan tweeter di sisi sebelah sini dan mendapatkan start stop engine yang sangat praktis. Namun kekurangannya di tipe expander ini belum juga mendapatkan sistem auto lock. Lalu di sini juga AC-nya pun masih seperti ini, masih putar-putar, nggak masalah juga. Tapi yang paling saya suka adalah penyimpanannya. Ya seperti kita tahu lah, penyimpanan dari expander ini emang bagus banget. Mulai dari sininya dapat penyimpanan, di sini juga masih ada lagi, di dalam juga masih bisa ada lagi, di sini masih ada lagi, dan di sini masih ada cup holder 2 biji. Di sini sebelah kanan juga masih banyak lagi cup holder. Jadi memang secara praktisan yang memang ini paling juara. Dan secara konfigurasi yang paling saya suka adalah ininya nih setirnya, yaitu bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa mendapatkan posisi yang enak. Posisi duduknya juga bisa naik turun, bisa maju mundur juga sliding, dan bisa reclining. Dan di tipe ultimate ini seharusnya mendapatkan beige fabric, namun oleh pemiliknya dipasangi kulit seperti ini, dan hasilnya benar-benar enak dan terlihat lebih elegan serta fungsional juga. Kenapa? Karena nggak gampang kotor. Lalu di setirnya juga dipasangi kulit, dijahit kulit seperti ini, membuat pegangan tuh jadi lebih enak dan terlihat lebih mewah. Mantap. Nah, kalau bagian atas yang paling saya suka adalah visornya itu kokoh ya, kesannya mahal. Walaupun saya nggak ada kacanya, tapi di sebelah kiri ada kacanya, dan yang pasti belum ada lampunya. Lalu spionnya juga ada night and day, dan terakhir lampunya seperti ini. Nah, saran saya sih ini lampunya diganti, atau beberapa orang masang sih yang pakai punya Innova jadi lebih mewah, karena memang ini ternyata biasa banget dibandingin bawahnya. Itu aja sih kalau dari interiornya. Jadi overall nih terasanya mewah, terasa bagus. Cuma ya sayangnya di sebelah kanan masih nggak ada soft touch, semua nggak ada soft touch. Jadi saran saya ini juga bisa dipasangin soft touch juga nih di bagian sininya. Sudah banyak yang menawarkan jasa tersebut. Sip. Sekarang kalau di bagian tengah, ya memang teman-teman udah tahu sendiri ya, expander ini salah satu yang paling luas yang sudah saya katakan. Dia paling luas di kelasnya dan paling nyaman karena dia mendapatkan legroom yang besar, headroom yang besar, juga mendapatkan headrest yang enak. Nah, kalau yang ini lebih lembut dan lebih empuk karena ini dimodif sendiri dari fabric, dikasih kulit sesuai custom, jadi lebih enak. Kalau kemarin yang di Livina saya berasanya agak keras bawaannya, tapi kalau yang ini empuk, jadi benar-benar enak banget. Ditambah di sini ada armrest yang super besar, dan di sini armrest lagi walaupun agak kecil dan plastik semua. Jadi cuma bagian ini doang nih yang mengurangi kenyamanan. Sisanya udah oke banget. Palingan keluhan saya adalah satu, AC-nya agak sedikit jadul, puter-puterannya agak jadul. Kedua, nggak mendapatkan colokan untuk charger. Walaupun di belakang ada, di depan ada, tapi sayangnya di tengah nggak dapet. Tapi nggak apa-apa karena kompartemennya juga banyak banget. Karena di sini masih ada tempat penyimpanan, di sebelah kanan juga masih ada, sini juga masih ada tempat penyimpanan yang sangat besar. Jadi udah oke banget lah di sini. Kalau untuk konfigurasinya sendiri, kalau di paling majuin dia bisa berbeda sekitar 5 jari. Dan masih ada space juga, jadi nggak masalah. Jadi kalau mau ngasih ruang buat belakang masih enak juga. Dan kalau paling mundur seperti ini tadi, ini akan mendapatkan ruang yang super lega. Kalau reclining sendiri, dia bisa paling maju segini, ini tegak, ya kurang nyaman. Tapi kalau mau dimundurin, maksimal segini aja, dia nggak bisa lebih rebah lagi. Tapi udah enak banget kok. Sip. Nah, untuk di baris belakang, seperti yang saya udah pernah jelasin di Livina, karena ini sama, jadi memang di paling belakang ini merupakan salah satu LMBV yang paling luas sih. Kenapa? Karena dia paling lebar. Dan walaupun saya sudah posisi moderat, masih ada tersisa sekitar 3 jarian, dan itu masih oke banget. Serta
Yang saya suka adalah ketika ini di recline ke belakang, maka kursinya akan otomatis mundur sendiri, sehingga ketika duduk tuh bisa rebahan seperti ini. Nah, ini saya tinggi 175 cm, kepalanya mepet tapi masih nggak kena dan masih bisa duduk dengan nyaman. Dan yang saya suka di bagian belakang diberikan colokan 12 volt. Jadi kalau anak kecil nih dia mau main game seharian di mobil, masih bisa nih perjalanan jauh tinggal colok, udah main HP seharian dah. Dan sama pemiliknya di sini dia bagus juga, dikasih colokan seperti ini dan dicolokkan ke pengisian tebus seperti ini. Jadi kan kalau ini di depan kayaknya jorok ya, jadi taruhnya di belakang. Jadi kayak mobilnya bisa lebih bersih tapi lebih rapi, dan ada di belakang nggak ketahuan. Jadi bagus banget lah untuk di bagian belakang ini. Oke, sekarang kita masuk ke driving experience dari si Xpander ini. Ya mungkin semuanya juga udah pada tahu, sekali lagi udah pada familiar lah sama nama Xpander dan sensasi menyetirnya. Cuman kayak saya bakal jelasin sedikit aja, mungkin kayak impresi menurut saya. Terus kalau pada nanya ini siapa sih, ini Rian ya, ini yang selalu rekam kita dan selalu tidur di belakang. Dan kalau ditanya itu si Randolph mana tuh cowok yang berotot itu? Nah dia sibuk, dia akhir-akhir ini sibuk main Dota ya. Jadi jangan dicontoh. Nah yang pertama, kalau visibilitasnya yang saya sudah jelasin kemarin di Livina, memang dia bukan yang terbaik karena kacanya agak pendek gitu, terus dashboard agak besar. Jadi kalau buat orang-orang yang tidak terlalu tinggi agak berat menurut saya menyetir ini. Cuma untungnya karena ini joknya bisa naik turun, jadi nggak masalah. Lalu secara handling, yang saya pernah bilang juga, ini handlingnya menurut saya setirnya enteng dan menurut saya gak keentengan, jadi kadang agak terlalu kopong gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa karena handlingnya lumayan enak dan sudut putarnya cukup baik, jadi nggak terlalu besar walaupun bodinya termasuk yang paling besar di LMPV. Secara body roll juga bagus, walaupun dia suspensinya empuk tapi nggak sebanyak itu body rollnya, jadi masih enak banget. Dan yang paling bagus dari Xpander ya seperti biasa adalah kenyamanannya. Dan yang saya rasakan ya teman-teman ya, di Xpander Ultimate ini entah kenapa saya rasa suspensi belakangnya empuk banget, bener-bener empuk, pakai banget, bahkan melebihi Livina yang kemarin saya review. Jadi bawaannya tuh bener-bener redamannya enak banget dibandingin sama suspensi depannya. Jadi kalau suspensi depannya oke, empuk tapi masih biasa aja, tapi yang belakangnya itu bener-bener empuk banget. Lalu kalau kekedapan kabin semuanya udah oke, bener-bener udah kedap semuanya, roadness-nya pun juga minim. Nah untuk konfigurasi joknya sendiri masih kalah sama R3. Jadi R3 memang lebih tebel, lebih enak aja gitu dudukinnya. Cuma karena ini dipasangin kulit dan kulitnya tuh empuk banget teman-teman, jadi ini enak banget loh. Apalagi kiri kanannya menopang banget, serta semuanya tersangga dengan baik dan setirnya bisa teleskopik. Sayangnya di sini nggak ada armrest, jadi yang seperti saya rekomendasikan taruh aja bantal kotak di sini. Ini bakal enak banget taruhnya. Dan di sebelah kanan bisa di retrim pakai soft touch atau kulit yang sama seperti joknya. Itu udah bagus banget. Nah terakhir masalah performa, memang mesin ini biasa aja, bener-bener ya mungkin tarikan awalnya dia lumayan narik sih, jadi kayak ada rasa ngedengak ke belakangnya dikit, cuma tenaganya memang agak kurang dan menurut pemiliknya lumayan boros. Ya memang nggak boros banget, tapi di dalam kota dia bisa dapat di angka 1:9 sama 1:10. Kalau luar kota sih lumayan, bisa 1:15. Kira-kira kayak gitu sih masalah performanya. Terakhir masalah remnya, kalau remnya ini dia termasuk yang distance-nya nggak terlalu jauh, jadi lumayan pendek langsung ke rem. Dan yang paling kurang adalah ininya nih, klaksonnya emang agak kurang banget sih buat ukuran mobil sebesar ini, jadi ya mending diganti aja sih. Jadi overall memang nyetir ini sesuai dengan tujuan utamanya LMPV, yaitu kenyamanan. Oke banget. Sekarang kita masuk kesimpulannya nih. 3 alasan kenapa saya suka banget sama si Xpander ini. Ya semua udah tahu lah kelebihan Xpander tuh 3 besarnya. Yang paling pasti adalah pertama dia ini paling nyaman, yaitu dari segi suspensi dan dari segi kekedapan kabin, itu udah paling juara. Yang kedua, dia paling lega, terutama baris tengahnya tuh lega karena dia lebar mobilnya, jadi enak, bahkan di bagian yang 3 pun tetap lega, jadi enak banget buat
orang dewasa sekalipun. Dan yang terakhir, mobil ini praktis banget. Jadi penyimpanannya dan lain-lainnya tuh banyak banget, nggak bakal kekurangan, dan ini bagus banget buat si Expander ini. Nah kalau untuk kekurangannya, memang secara keseluruhan minor-minor sih, kecuali yang pertama. Yang pertama menurut saya kelemahannya lumayan besar. Karena apa? Karena kekurangannya ada di mesinnya. Mesin ini termasuk jadul, termasuk mesin lama. Jadi dia memiliki 3 kekurangan teman-teman. Yang pertama, tenaganya masih agak kurang kalau menurut kami, terutama kalau ditanya tanjakan yang lumayan curam, ditambah kalau ada penumpang yang banyak, itu agak kurang tenaganya. Yang kedua, dia membuat efisiensi juga kurang bagus. Jadi dia masih termasuk dalam tanda kutip kurang hemat dibandingin teman-temannya. Yang terakhir, yang ketiga yang dialami oleh pemiliknya adalah dia agak berisik kalau lagi idle. Saya udah coba tuh ya, kayak R3 dan lain-lain. Memang dia kalau lagi idle, kadang-kadang memang sunyi banget sampai nggak kedengeran. Tapi kalau Expander lagi idle, dia suaranya masih masuk banget. Yang kedua yang minor adalah dia AC-nya masih puter-puter, masih kayak manual banget, belum yang climate control ala-ala digital. Dan yang terakhir menurut saya kurang, ini minor banget, yaitu dia belum ada autolock. Jadi kalau misalnya jalan, dia kunci sendiri, nah itu belum ada. Sayang aja, padahal dia fitur-fitur lainnya udah canggih, tapi di situnya nggak ada. Tapi overall semua udah bagus kok. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama si pemilik si Expander putih ini nih, Ultimate. Oi Mike, PSBB ya, jadi jaga jarak. Nah yang pertama, dulu beli berapa nih Mike harganya nih? Gue awal beli ini di harga 258, waktu itu udah naik tuh dari harga awal yang dia baru keluar. Dulu 2019 nih, Expander Ultimate 258 ya. Terus dengar-dengar ini sebenarnya nggak dapet diskon. Nggak dapet diskon, cuma dikasih DP yang lebih kecil, sama bonus-bonusnya nih. Sama bonus beberapa aksesoris. Bonus-bonusnya apa aja tuh Mike? Contohnya seperti tulisan Expander ini. Expander ini nih, terus dapat kaca film. Kasih kaca film gratis. Kaca film gratis. Sama rem ini ya, sensor ya? Sensor parkir. Oh, kamera mundur. Waktu itu disuruh pilih sih kita sebenarnya antara sensor parkir atau kamera mundur. Oke. Terus Mike, kira-kira gimana nih miara Expander selama setahun ini? Kira-kira suka dukanya apa dulu sih? Sukanya dulu deh, sukanya. Sukanya sebenarnya dia buat di dalam kota, buat keluar kota, buat bawa jauh sebenarnya nyaman. Untuk dari segi tempat duduk, untuk ngebawanya. Cuman kalau memang dari overall enak sih, memang buat keluarga banget, buat rame-rame, buat teman jauh itu enak banget. Jadi memang Expander ini sebagai LMPV sesuai tugasnya nih, dia memberikan kenyamanan bagi pengendara dan penumpangnya ya. Iya betul. Tapi kalau dukanya sendiri apa nih kira-kira nih? Dukanya yang gue pernah paling ngalamin banget tuh pas gue ke puncak sih sebenarnya. Di waktu gue ke puncak, gue bawa nanjak itu, gue bareng nih temen-temen gue kejar-kejaran. Berapa orang tuh? Sebenarnya cuma 4 aja. 4 orang di mobil? 4 orang, iya. 2 depan, 2 belakang. Tapi buat ke tanjakannya itu lumayan butuh effort banget. Oke. Bahkan gue sampai harus gear shiftnya pindah ke yang 2. Dan itu nggak berubah banyak banget sebenarnya. Jadi kayak mesinnya memang menurut gue kurang banget. Jadi kalau menurut Michael nih, Expander ini ketika dibawa ke puncak isi 4 orang, dia lumayan kesusahan tuh. Jadi buat tanjakan sendiri sampai di masing gigi 2 tetap agak kurang ya Mike, tarikannya ya. Betul. Oke. Mungkin kekurangan itu ya, tapi mungkin karena bodinya juga besar sih ya, jadi agak berat ya. Bodinya emang agak besar, berat. Sisanya sih ya lumayan oke, paling masalah kecil aja kayak tadi seperti suara mesin. Terus dari head unitnya kadang bluetoothnya memang suka bermasalah, bluetoothnya suka bermasalah kayak ini ya, mati sendiri. Terus ya sisanya belum auto lock, padahal kalau kita tinggalin mobil, kita lupa kunci, dia bisa lock sendiri dalam beberapa menit. Oh, tapi malah pas lagi jalan malah nggak Iya, nggak bisa auto lock. Cuma ada yang rusak nggak sih setahun ini, kira-kira ada yang rusak atau apa? Setahun ini sih dia belum pernah ada masalah. Belum pernah ada masalah? Gue orangnya yang lumayan kadang malas untuk servis ya. Iya. Dia nggak rewel sama sekali sih. Oke, jadi Expander ini udah setahun nggak ada rewel ya? Nggak ada rewel sama sekali. Terus ada biaya servisnya nggak gitu-gitu? Apa masih free semuanya? Masih free semua dari pihak Mitsubishi, asuransi juga dapat semua. Lengkap. Nah terus ini ada pengalamannya nih, sekarang kita mau cek modifannya nih. Nah yang saya suka nih, si Michael ini kalau modifnya tuh dikit tapi fungsional. Nah kita cek aja nih modif-modifnya yuk. Nah Mike, dengar-dengar lu ada modif-modif sedikit ya sama si Expander ini. Ya. Kira-kira lu tambahin apa aja sih nih? Gak banyak sih, yang gua tambahin sebenarnya lebih ke arah yang memang gua butuhin aja, kayak penggantian dari kulit joknya, gua pakai MBT Carrera, karena menurut gua lebih lembut, enak bahannya. Terus juga pas gua nambahin kulit di bagian headrestnya sama belakangnya, itu gua minta tambahan busa biar lebih nyaman lagi. Terus sisanya di bagian setirnya juga gue lapisin kulit.
Nah sebenarnya kalau dari samping-sampingnya sih memang kelihatan udah kulit, tapi memang bukan kulit asli kayak Si plastik. ini ya masih hard plastik Dan ya. gua nggak ganggu juga sih kalau itu. Jadi memang nih teman-teman, tadi setelah saya rasain memang saya suka banget nih sama si joknya dari si expander yang Michael ini. Kenapa? Karena expander kan joknya fabric ya, cepet kotor. Nah dia dikasih kulit yang sintetis yang hitam gini. Tapi walaupun sintetis dia pakai Carrera ya, BT Carrera. Jadi lumayan lembut dan karena ditambahin busa-busa jadi kepala tuh nggak berasa keras. Kayak Livina tuh agak keras. Nah di sini tuh lembut. Dan yang saya suka teman-teman, ini setirnya tuh bener-bener enak loh kulitnya dan lumayan rapi hingga ke bagian panel-panel black pianonya ini rapi banget. Jadi saya lumayan suka sama si finishingnya nih. Nah di mana sih Mac modifnya nih? Di bengkel di Kemayoran awalnya sebenarnya gue ketemu dari Tokopedia sih. Dari Tokopedia. Gue lihat, terus lu bawa ke Kemayoran langsung. ya gue tanya chat penjualnya, oh gue dari Kemayoran langsung gue bawa lah ke sana. Oke. Cepet sih pengerjaannya cuma berapa jam aja. Oh berapa jam udah jadi? Berapa jam jadi? Gila. Jadi sebenarnya dia melalui Tokped kita chat, dia bilang tipe mobilnya apa, oke. Oh, lu Dia udah pilih. bikin, Iya. tinggal pakai, pasang, sejam 2 jam beres sih. Tapi Nggak lama. pas mesen dari pesan dari Tokped sampai bawahnya itu berapa lama tuh? Berapa? Itu sekitar 3 sampai 6 hari waktu itu dia Oh bilang. oke, 3-6 hari bawa pasang sejam jadi. Iya, betul. Oke banget loh. Betul. Terus lihat-lihat nih karpetnya Ya, diganti juga ya? Ditambahin ya? Kalau PT pakai trafo, itu memang gue lagi lihat-lihat pameran mobil, terus ada, oh ini karpet lumayan juga, memang bukan dari merek lokal sih, Oke. tapi untuk dari segi buat kebersihin, buat nyamannya lumayan banget dan nggak ganggu sih pas nyoba. Jadi cocok sih ya sama interiornya walaupun Betul. ini beige hitam tapi campurannya tuh lumayan bagus ya. Iya, Nah, benar. sama terakhir palingan kalau secara eksterior tadi gue lihat ini ya pasang karbon ya. Iya, gue pasang karbon karena gue lihat kan banyak banget nih expander yang pasang chrome kayak gini. Sebenarnya kan full nih ada kayak gini, cuman gue lihat kayaknya kalau buat putih full terlalu nggak cocok. Oke, kalau chrome semua jadi terlalu chrome ya. Iya. Jadi bagusan karbon sih. Pasang bagus juga. karbon. Sama depan logo-logo palingan tambahin merah-merah dikit ya. Iya, gue biar kayak kelihatan ya mirip-mirip Pajero lah. Oke, jadi emang orang tuh kalau mau beli Pajero tapi pengennya MPV, ya udah expander aja. Oh, tetap keren juga ya, sama Iya. lebih nyaman sih. Benar. Jadi kira-kira itu aja sih teman-teman, modif-modif singkat dan owning experience dari teman kita Michael ini. Kira-kira itu aja kesimpulan dari video kita. Kalau gitu sampai jumpa di Automotive.